Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu serta para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita nantinya akan membahas hal-hal yang nanti semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebelumnya ada nasihat yang bagus dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau katakan ulama itu ada 3 tipe atau 3 macam. Yang pertama beliau katakan ulama model pertama adalah, atau orang berilmu yang model pertama adalah alimun billah wa alimun bi amrillah. Yaitu dia mengenal Allah dan paham hukum Allah. Dia mengenal Allah dan paham hukum Allah. Terus yang kedua, alimun billah wa laisa alimun bi amrillah. Yang kedua ini dia mengenal Allah namun tidak paham hukum Allah. Dia mengenal Allah namun tidak paham hukum Allah. Terus yang ketiga, alimun bi amrillah wa laisa alimun billah. Dia paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Dia paham hukum Allah namun tidak mengenal Allah. Ini tadi dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, keterangannya di sini ini Ibnu Katsir itu menjelaskannya dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kalau model pertama apa tadi? Alimun billah wa alimun bi amrillah. Mengenal Allah dan paham hukum Allah. Maksud dari yang pertama ini berarti dia mengenal Allah, punya rasa takut. Sedangkan dia mengenal hukum Allah berarti dia jalankan tadi dengan rasa takutnya kepada Allah. Kalau sifat pertama ini berarti dia mau melanggar apa yang dia pelajari sendiri, berat dia. Akan terasa berat. Melanggar, saya tahu saya kena hukuman nih, dan saya tahu ya masalah hukum ini haram gitu, saya nggak mungkin terjang. Yang kedua itu alimun billah walaysa alimun bi amrillah. Dia mengenal Allah namun tidak paham hukum. Bisa jadi dia punya rasa takut namun karena tidak paham hukum malah diterjang tadi sesuatu yang haram. Yang ketiga, alimun bi amrillah. Dia paham akan hukum Allah, walaysa alimun billah, namun tidak mengenal Allah. Apa yang terjadi untuk yang ketiga? Dia belajar nih, tahu hukum halal haram. Dia sudah tahu hukumnya. Namun karena tidak mengenal Allah, rasa takut nggak ada. Kalau rasa takut tidak ada, walaupun dia belajar halal haram sekalipun, maka bisa diterjang. Bahkan dia bisa ngakal-ngakali, ini sudahlah saya ambil hukum yang kan ada ulama bilang itu
boleh. Ya, yang lain bilang itu haram, saya ambil yang boleh saja. Enggak punya rasa takut. Dari 3 tipe ini yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang pertama, mengenal Allah, mengenal hukum Allah. Nah, kita belajar saat ini dua-duanya kita himpun. Ya, antum belajar nanti. Kali ini kita akan pelajari tentang halal haram. Ya, itu dihimpun itu. Himpunnya bagaimana? Yang antum kumpulkan nanti, pertama rasa takut. Mau terjang, wah saya takut masalah nih, Allah akan nyiksa saya. Yang kedua, antum pelajari halal haram. Nah, ini kalau ini halal, antum bisa manfaatkan. Namun kalau ini haram, oh nggak boleh diterjang. Kalau diterjang, oh saya takut nanti Allah akan berikan hukuman pada saya. Ya, jadi kita mempelajari masalah halal haram ini penting. Namun halal haram itu dipelajari disertai juga dengan mengenal Allah. Makin mengenal Allah makin punya rasa takut. Namun juga harus tahu hukum. Sehingga jadi lengkaplah ya kita itu belajar. Nah, kali ini insya Allah kita akan membahas materi yang kami susun dari buku kami, Tobat dari Utang Riba dan Solusinya. Buku ini nantinya membahas sebenarnya khusus tentang masalah utang dan masalah riba. Namun nanti hal-hal kontemporer dengan mengetahui dasar-dasarnya dari kaidah-kaidah semacam ini, ya, hukum-hukum yang ada belakangan yang saat ini kita hadapi akan kita tahu dari dasar-dasar terlebih dahulu yang nanti akan kita lihat. Nanti saya akan bedah pertama dari pengertian riba terlebih dahulu. Kalau bahayanya nanti saya akan sebut sedikit saja. Lalu tentang pengetahuan tentang macam-macam riba. Lalu kaidahnya. Kaidah yang mesti dipahami dari riba tadi. Terutamanya saya bahas tentang riba dalam hal utang piutang. Yaitu nanti ada beberapa kaidah tentang utang piutang di sini. Sampai nanti ada beberapa transaksi kita akan lihat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang riba. Riba itu secara bahasa berarti al-fadl wa ziyadah. Riba itu artinya tambahan atau kelebihan. Adanya tambahan atau kelebihan. Nah, kalau kita tilik secara bahasa seperti itu, kalau secara istilah riba ini saya sebutkan di halaman pertama ada perkataan dari Muhammad Asy-Syirbini. Beliau mengatakan riba adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumi tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a takhiri fil badalaini au ahadihima. Riba adalah suatu transaksi pada barang tertentu. Suatu transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan. Tidak diketahui kesamaan menurut ukuran syariat. Atau adanya penundaan, penyerahan kedua barang atau salah satunya. Kalau di sini dilihat dari pengertian Muhammad Al-Khatib dalam Mughni Al-Muhtaj, di sini menandakan bahwa riba ini sudah disyaratkan ada macam-macam di sini. Yang jelas ada ketidaksamaan. Berarti kalau ada yang tidak sama berarti ada yang berlebih. Ada yang tidak sama berarti ada yang berlebih. A, B. Ini dalam sisi level nih. A lebih tinggi daripada B. Berarti nanti ada yang lebih.
Nah, menurut ukuran syariah. Jadi pakai standar syariat. Maka nanti bahasan riba itu kalau kita bahas dalam riba buyo yang kaitannya dengan jual beli cuma pada barang-barang tertentu saja. Terus adanya penundaan, penyerahan, misalnya mau menukar kurma dengan kurma, maka disyariatkan yadan biyadin. Ada kurma A ditukar dengan kurma B, harus langsung ya tunai. Tidak boleh ada satupun yang tertunda. Nah, nanti makin jelasnya kalau nanti saya jelaskan dalam contoh macam-macam riba nantinya. Adapun tentang riba tadi haram secara ijma, baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan juga ijma. Dan Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu halalkan jual beli dan haramkan riba. Dan dosa riba itu dilaknat. Sebenarnya sini ada hadis di halaman kelima dari Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir. Yang kedua melaknat yang menyerahkan riba, berarti yang jadi nasabah. Yang ketiga melaknat pencatat riba. Berarti apa? Sekretaris. Yang keempat melaknat 2 orang saksi dalam transaksi riba. Totalnya berarti 5 orang. Satu tadi apa? Pemakan riba, rentenir. Yang kedua yang nyetor berarti nasabah. Yang minjam berarti. Yang ketiga yang mencatat. Sekretaris dia catat nih. Ya, ini ribanya di sini ada tambahan nih. Dia catat itu, sekretaris. Yang keempat 2 orang saksi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hum sawa, mereka itu sama, yaitu sama dalam melakukan yang haram. Berarti semuanya kena dosa. Dan kalau disebut laknat di sini, jadi kan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Apa yang dimaksud laknat? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kullu dzambin kanat uqubatuhu la'nata fahuwa min kaba'iriz dzunubi. Setiap dosa yang kena hukuman laknat. Laknat itu artinya jauh dari rahmat Allah. Maka dosa semacam ini tergolong dosa besar. Kalau ada kalimat laknat, maka tergolong dosa yang dilakukan adalah dosa besar. Jamaah disuruh merapat ke depan. Rapat lagi biar cukup. Makanya biar fasilitas Masjid Indaul Fitrah ini cukup. Nah, ini bantu-bantu nyumbang untuk masjid ini. Ada perluasan lahan sana untuk bangun sekolah, di bawahnya katanya parkir tadi. Pak Aziz yang bilang, ya yang punya keluangan rizki bisa bantu untuk itu. Balik lagi, laknat tadi artinya apa laknat? Laknat artinya apa? Jauh dari rahmat Allah. Dosa yang dikatakan kena laknat tergolong dosa apa? Besar. Tadi ya sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, adapun riba dosanya itu ngeri banget. Ya. Kalau kita lihat tadi yang pertama sudah kena laknat. Sedangkan laknat tadi artinya jauh dari rahmat Allah. Belum lagi siksaan yang ada di neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan beberapa siksaan yang ditimpa pada penduduk neraka. Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau berjalan, lihat ketika itu ada seseorang yang berenang di sungai warna merah. Lantas dia ke pinggir sungai tadi. Lalu ada yang berusaha nyuapi dia.
terus dia balik lagi renang ke tengah. Nah, suatu saat dia balik lagi ke pinggir lagi, lalu ada yang nyuapin dia. Nah, lantas setelah perjalanan itu berlalu, Nabi SAW dilewatkan dengan beberapa siksaan tadi yang beliau lihat. Kemudian Nabi SAW diberitahu siapa tadi. Dijawab, wa amma rajul alladhi ataita alayya yasbah fin nahari wa yulqamul al-hajara fa innahu akilur riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Kenapa dimisalkan tadi atau ini hukumannya dengan disuapi batu? Karena dalam transaksi riba dia minta tambahan. Iya kan? Minta tambahan. Nah, ibarat untuk tadi tambahan tadi itu sama dengan disuapi tadi. Dia minta tambahan lagi, balik lagi, ya disuapi batu lagi, balik lagi, disuapi batu lagi. Orang yang meminjamkan uang lantas dia minta tambahan, nah maka siksaannya seperti ini. Juga pada hari kiamat siksaan yang lainnya diancam dengan perut yang besar. Ini di nomor 3. Seperti rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Pada malam Isra aku mendatangi, kata Nabi SAW, suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Jadi ada perut sebesar rumah, di dalamnya itu penuh dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah, kata Jibril, haulai akalatur riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba. Dan masih banyak yang lainnya. Kalau mau sebutkan satu-satu nanti ngeri deh. Sedikit aja dulu, nanti imannya saya takut nggak kuat. Terus sekarang kita lihat, kalau mau bahas tentang ayat tentang riba, ini di sini saya bahas di halaman 31. Nanti silahkan dibedah dari surat Al-Baqarah ayat 275. Itu satu halaman sampai nanti ayat 281. Itu bahas tentang apa? Riba. Nanti dikaji aja ya sendiri, cari ustaz sini untuk bisa kaji tadi. Al-Baqarah ayat 275 sampai ayat 281. Di antaranya di situ disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mereka yang makan riba tidaklah bisa berdiri melainkan seperti orang yang lagi kesurupan setan, seperti kena penyakit ayan. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Kok bisa dikatakan jual beli sama dengan riba? Iya, sama-sama ada untung. Jual beli modal 1 juta, untung 1.500.000, untung 500.000 tambahan kan? Ya. Riba, pinjamkan 1 juta, suruh kembalikan 1.500.000 tambahan juga kan ada. Nah, mereka kira ini sama. Padahal apa? Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, nanti tinggal dipikir-pikir, terutama yang masih punya pekerjaan riba. Saya sebut apa adanya ini, nggak main ini, nggak main kasihan-kasihan kalau sekarang ini. Sebutkan apa adanya saja. Sekarang kita bahas jenis riba. Riba ada 2 macam. Ada di halaman 51, yaitu riba buyuk dan riba duyun. Riba buyuk dan riba duyun. Riba buyuk itu riba dalam jual beli. Riba duyun riba dalam utang piutang.
Saya ulang, riba buyur, riba dalam jual beli. Yang kedua apa? Riba duyur, riba dalam utang utang. Sekarang mau bahas yang mana? Bahas yang mana? Bahas yang mana, Pak? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Riba buyur sama riba duyun tadi. Siap-siap aja ini. Masalahnya serangan-serangan nanti bertubi-tubi ini. Riba buyur. Sekarang kita bahas dulu secara singkat saja. Riba buyur itu ada dua macam. Pertama riba fadl. Buyur tadi jual beli ya. Yang pertama riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah. Fadl itu artinya kelebihan. Nasi'ah itu artinya penundaan. Berarti kalau riba fadl itu riba karena adanya kelebihan. Barter 1 kilo kurma asalnya boleh cuma dengan 1 kilo kurma, tidak pandang kualitas. Kalau dilebihkan 1 kilo kurma yang bagus ditukar dengan 1,2 kilo kurma yang tidak bagus, berarti ada kelebihan kan? Nah, masuk riba fadl. Maka kalau mau tulis contoh riba fadl, 1 kilo kurma ditukar dengan 1,2 kilo kurma. Ada lebih nggak? Lebih kan? Lebih 0,2 kilo. Nanti saya jelaskan kenapa bisa jadi riba. Ada riba nasi'ah. Tadi nasi'ah artinya apa? Penundaan. 1 kilo kurma ingin ditukar dengan 1 kilo kurma juga, namun yang satu ya telat datangnya. Dia jadikan besok. Tidak yadan biyadin. Tidak tunai. Syaratnya harus tunai. Nah sekarang, kapan terjadi riba buyu tadi? Nah ini hanya ada nantinya pada komoditas ribawi yang 6. Atau yang semisal dengan yang 6 ini. Catat 6 komoditas ribawi. 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Ulang, 1 emas, 2 perak, 3 gandum halus, 4 gandum kasar, 5 kurma, 6 garam. Nah sekarang dari 2 tadi, yang nomor 1 dan nomor 2 itu satu kelompok. Itu jadikan kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah kelompok alat tukar atau mata uang. Itu jadikan satu kelompok ya. Yang satu kelompok ini kelompok alat tukar atau mata uang. Nah sekarang kelompok yang kedua, nomor 3, 4, 5, 6. Apa tadi berarti? Gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka yang nantinya masuk dalam kelompok 1 yang semisal dengan itu, yang masuk dalam kelompok 2 yang semisal dengan itu, yang masuk dalam kelompok 1 misalnya apa kalau gitu? Alat tukar atau mata uang? Apa? Rupiah. Apa lagi? Dolar. Mata uang Saudi, real, masuk di situ. Tulis itu mata uang yang macam-macam.
Yang masuk di kelompok 2 apa tadi? Makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Bisa masuk di situ beras. Apalagi? Jagung, singkong, gula. Daging masuk nggak? Daging. Itu contohnya masuk di situ. Nah sekarang kita, karena itu komoditas ribawi, maka aturannya ketat untuk dibarter. Ya, aturannya ketat sekarang untuk dibarter. Saya bacakan dulu hadisnya. Ada hadisnya di halaman 54-55. Az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal bur bil-bur, wasyair bil-syair, wat tamru bil-tamri, wal milhu bil-milhi, mislan bi-mislin, yadan bi-yadin, faman zada aw istazada faqad arbal akhidhu wal mu'ti fihi sawa. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair, jawawut dijual dengan jawawut, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, maka syaratnya jumlah atau takaran dan timbangannya sama dan dibayar kontan atau tunai. Berarti sekarang kita simpulkan. Jika sama jenis, buat kesimpulan pertama. Jika sama jenis. Jika sama jenis. Contoh, emas dibarter dengan emas. Maka syarat barternya ada 2. Maka syarat barternya ada 2. 1. Jumlah harus sama. 2. Harus tunai. Sudah? Baik, sekarang kita contohkan. Misal, yang mirip dengan emas tadi apa? Emas perak tadi, mata uang kan? Nah, rupiah ditukar dengan rupiah. Syaratnya apa? 2. 1 apa? 1 apa? Sama. 100.000 ya ditukar dengan pecahan 10.000 ya 10. Paham ya? Baik. Dan syarat kedua apa? Tunai. Ada 100.000 sini tukar dengan 10.000 pecahan, ya langsung di tempat. Contoh yang salah apa? Ketika 100.000 ditukar dengan 10.000 dikurangi cuma jadi 95.000. Ada yang lebih enggak? Ada yang lebih enggak? Ada. Riba enggak? Riba. Riba apa tadi? Kelebihan. Apa namanya? Riba fadl. Sering ditemukan kapan itu? Nah, mau hari raya. Nah, gampang kan kaidahnya kan? Makanya ngaji. Jadi paham ini. Gitu. Nah, itu kaidahnya tadi itu. Karena disyaratkan kalau sejenis, apa tadi syaratnya 2 kan? Apa 1? Jumlah sama. Yang kedua harus tunai. Sekarang berbeda jenis namun satu kelompok. Kesimpulan kedua, jika ditukar itu berbeda jenis namun satu kelompok. Berbeda jenis namun satu kelompok. Contoh, emas ditukar dengan rupiah. Ini syaratnya cuma 1. Syarat yang harus dipenuhi, ya. Syarat yang harus dipenuhi adalah harus yadan biyadin, tunai. Apa tadi kesimpulan kedua? Apa yang ditukar? Jika apa? Beda jenis namun masih dalam satu kelompok. Misalnya masih dalam satu kelompok mata uang. Contohnya tadi apa? Emas ditukar dengan rupiah, alias kita beli emas. Syaratnya apa?
tunai. Contoh pelanggaran. Pertanyaan, bagaimana jual beli emas secara online? Emasnya dipegang langsung nggak? Pegang langsung atau tidak? Tidak. Biasanya pakai akun nih. Ini saya beli emas. Ini Pak akun jenengan. Ini emasnya sudah sekian gram. Enggak, saya butuh emasnya langsung. Ada enggak? Oh enggak Pak, ini sudah akunnya ini. Enggak, emasnya ada di mana? Oh, pokoknya ada Pak. Oh berarti belum. Itu enggak boleh. Kenapa? Tidak yadan bi yadin. Paham ini? Try. Masalah berikutnya lagi, boleh nggak beli emas secara kredit? Ayo, terjawab lagi nggak? Boleh nggak beli emas secara kredit? Kenapa tidak boleh? Karena harus tunai. Paham lagi kan? Nah, masalah sudah terpecahkan lagi. Itu mau putar-putar gampang saja, ini pakai kaidah kayak gitu. Makanya antum semua kalau mau tahu masalah kontemporer, pelajari fikih dari dasar tuh. Ini dasar, oh masalah ini, oh gampang itu, oh, ini kena hukum yang ini, kena gitu yang masalah tadi. Walaupun Nabi SAW belum tahu nih, nah, Nabi sudah kasih tahu kaidah dasar nih, terapkan untuk masalah kontemporer yang baru. Makanya yang dasar dulu dipahami. Nah, adapun kesimpulan ketiga, jika beda jenis, beda kelompok. Jika beda jenis, beda kelompok, contoh rupiah ditukar dengan beras. Ya kan, itu sudah beda jenis ya. Kelompoknya beda enggak? Beda. Satu kelompok mata uang, satu kelompok apa? Makanan. Maka tidak pakai syarat tunai, tidak pakai syarat jumlah sama. Berarti boleh apa? Boleh nyicil beli beras. Iya kan? Boleh nggak? Boleh. Mana larangannya? Oh nggak ada. Karena sudah beda apa tadi? Kelompok. Ya, boleh. Dan ini ingat, ini yang terjadi pada komoditas ribawi. Di luar dari komoditas ribawi tidak berlaku itu. Contoh, satu motor ditukar dengan dua motor, boleh nggak? Mana masuk mana komoditas ribawi yang mana coba dari yang 6 tadi? Kelompok mana coba? Masuk makanan? Enggak kan? Enggak. Berarti tidak masuk yang 6 tadi kan? Berarti boleh enggak satu motor ditukar dengan dua motor? Boleh. Satu rumah ditukar dengan dua rumah? Boleh. Ya kan? Satu HP ditukar dengan dua HP? Boleh. Mana ribanya coba? Tambahan kan? Namun kan bukan komoditas ribawi. Bisa jadi ini harga satu HP ini yang memang dua kali harga dua HP ini, jadi dua kali dari harga HP yang satu ini, maka dia kasih dua. Wah ini harganya 5 juta, HP ini 2,5 juta, ya sudah kasih 2 HP. Apa masalahnya? Iya kan? Berarti boleh nggak? Boleh. Maka nggak usah bingung. Wah nanti ini kayak gini gimana ya? Saya tukar satu motor dengan dua motor, masa nggak boleh? Itu tadi komoditas ribawi cuma terbatas 6 saja, atau yang semisal dengan 6 tadi, yang masuk kelompok 1 atau kelompok 2. Paham ini ya? Baik. Nah itu. Makanya pelajari dari dasar. Nah sekarang, nah itu secara singkat riba fadl, riba nasi'ah seperti itu. Sekarang masuk beberapa contoh untuk masalah kontemporer lagi. Contoh tadi, nah ini sekarang mata uang nih. Biasanya itu ada trading forex ya, transaksi forex ya. Apa itu? Nah, apa Pak? Mata uang asing ya. Syaratnya apa kalau gitu? Syaratnya apa? Dia pingin apa coba dari mata uang asing tadi, forex tadi itu apa? Jual ketika harga tinggi kan? Gitu ya? Betul ya? Jual ketika harga tinggi kan? Syarat apa yang harus dengan penuhi coba? Satu saja kan? Apa? Tunai ya dan
biyadin. Money changer. Saya buka money changer ini. Apa syarat yang saya harus penuhi coba? Lihat dulu, kalau tukar uang sama, rupiah ke rupiah kan, maka dua syarat kan? Apa saja? Kalau tadi jenisnya sama, harus jumlah sama. Terus yang kedua, tunai. Sekarang dengan mata uang berbeda. Rupiah saya tukar dengan real. Apa saja syaratnya? Tunai. Nah, berarti ini ada real nih siap. Ini saya serahkan 1 juta rupiah. Dikasih berapa real untuk saya? Tunai langsung di tempat. Nah, itu contoh untuk permasalahan saat ini. Nah, sekarang kita lihat untuk masalah utang piutang, riba duyun. Kalau riba buyut saya cukupkan dulu. Sekarang riba duyun. Ini nanti baru gabungkan dengan riba buyut nanti. Riba duyun berarti riba yang terkait dengan utang piutang. Ada di halaman 143. Kaidah umumnya dalam masalah riba utang piutang. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau ada keuntungan maka riba. Saya ulang, setiap utang piutang yang di dalamnya ada manfaat atau keuntungan maka termasuk riba. Terus kaidah untuk utang piutang bagaimana? Kaidah untuk utang piutang adalah harus raddul misli. Harus kembalikan dengan yang semisal. Ya, ingat ya, kaidah untuk utang piutang apa? Harus raddul misli. Dikembalikan dengan yang semisal. Dikarenakan transaksi utang piutang itu transaksi tolong menolong, bukan untuk cari untung. Sudah ada? Masih kurang berapa menit? Nah itu belum ya? Belum Pak Aziz? Sudah ada? 18.35. Nah, baik. Azan setelah itu baru nanti kita salat ya. Kita break dulu untuk pelaksanaan salat Isya. Allah